mungkin kalau di sekolah kami karena masih agak sedikit tidak di perkotaan, mungkin fasilitas sekolah. Artinya fasilitas fisiknya ya? Iya benar Pak. Oke. Maaf ya Pak, agak sedikit gangguan mungkin karena jaringan ini mungkin. Ya nggak apa-apa, videonya di off kan juga nggak apa-apa, yang penting dengar suara saya nanti. Kalau saya mendemokan satu metode, rekaman visualnya boleh hanya di saya juga nggak apa-apa ya. Ya. Oke ya Pak. Siap. Terima kasih Pak Erwin. Oke. Ya sama-sama Pak. Siapa lagi nih? Pak Argun banyak juga nih. Siapa nih? Sherin, Brigita Stefani, Muhasyahia, Mirza, Muhammad Fauzi Rahman. Oke, boleh tuh Muhammad Fauzi Rahman. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ayo Bang Fauzi, yuk kita saling berkenalan di sini. Saya sengaja mencari lokasi outdoor supaya kalau ada kegiatan fisik yang ingin saya demokan bisa ditunjukkan. Saya di lantai 4 di sebuah hotel di Ubud, Bali. Iya Pak. Baik Bang Fauzi Rahman, ayo kita memperkenalkan diri agar kita bisa saling mengenal ya Pak ya, saling mengenal dan nanti mendapatkan profilnya. Iya, Profil masalah apa ya? Betul. Ayo Bang Fauzi. Saya bantu untuk unmute ini Bang Fauzi. Atau siapa lagi? Atau ini ada Kak Natasha Sihombing. Oh. Boleh. Nah, Horas. Kak Natasha, yuk kita berkenalan ya, saling berkenalan di sini ya, menyampaikan profil dari Kak Natasha. Nama kegiatan saat ini, sekolah di mana mungkin. Halo semuanya, ya saya Natasha. Natasha tinggal di mana? Oke, yang lain juga boleh mengenalkan diri. Oh, di Jakarta ya. Oke. Berarti tinggal di Jakarta. Nah, kayak tadi ada nggak pernah ikut lomba, lalu di dalam lomba itu stres, tertekan dan sebagainya, seperti yang dialami teman kita di Palembang, di Pelaju tadi. Silahkan, ada pengalaman buruk yang pernah kamu alami, pengalaman yang membuat trauma mungkin, silahkan. Oke. Kalau belum ada, nanti kita sambil jalan deh. Sambil jalan ya. Oke, teman-teman semua. Berarti yang hadir nih, ada yang guru, ada yang masih sekolah ya, Bang Argun ya? Iya, benar Pak. Oke, nah. Menurut penelitian, saya kasih musik deh supaya ada back sound-nya sedikit. Lagi dalam perjalanan, oke nggak apa-apa ya, masih bisa mendengarkan Fauzi. Muhammad Fauzi Rahman, iya, nama orang besar, nama orang hebat. Untuk MAN Asahan, MAN itu apa ya? Madrasah Alia Negeri, Pak. Madrasah Alia Negeri, setingkat SMA. Iya, lumayan jauh itu di ini. Oh, di Asahan, Pak. Iya. Asahan itu, Pak, bersebelahan dengan Batubara, Pak. Oh. Iya, Bukit Asahan. Nah, ini teman-teman, saya sebutnya teman-teman karena masih banyak yang sekolah. Para ahli meneliti ada kaitan antara fisik kita, fisik, intelektual, emosional,
dan spiritual. Nah, SIEP, SIEP, S-nya spiritual, I-nya intelektual, E-nya emosional, P-nya physical. 4. Jadi 20 tahun yang lalu istilah ini mulai muncul. SIEP, SIEP. Nah, lalu melatihnya yang mana nih? Apa yang perlu kita kuasai? Kemampuan apa yang perlu kita kuasai supaya kita bisa di high performance state? Supaya baterainya ini high terus istilahnya gitu ya. Saya kira metaforannya, gambarannya gitu. Apakah mungkin manusia tuh selalu dalam keadaan yang performance, yang top performance, yang high performance? Bisa. Bisa. Jadi tadi yang Cinta katakan kadang-kadang nggak mood, low. Saya ganti istilahnya supaya mudah. Kadang kita low, kadang kita negatif, kadang kita lose, perasaannya kalah nih. Tadi disampaikan dari Palembang tadi. Bisa nggak diubah ke winning state? Dari losing ke winning. Dari kalah ke menang. Dari negatif ke positif. Dari nggak mood ke mood. Bisa. Bisa, itu bisa dilatih. Sebuah kemampuan. Jadi, energi kita itu ada kegiatan spiritual, energi intelektual, energi kita bisa terkait dengan emosional. Energi kita itu Muhammad Fauzi Rahman. Mudah sih itu, pertanyaannya bagus. Cuman topik kita sedang mengenai high performance state. Hypnoteaching pada saat Fauzi Rahman bisa mengolah diri untuk masuk ke hypnostate atau trance bahasa Inggris trance state, maka peserta pun akan mengikuti. Ya, anak-anak tuh otomatis peserta tuh mengikuti kita. Oke, itu saya jawab cepat aja ya. Nah, jadi tadi itu ada fisik nih yang perlu diolah. Iya, ada. Apalagi setahun ini pandemi. Anak-anak kita di sekolahan punggungnya mulai bungkuk di rumah. Karena umumnya laptop tuh layarnya di depan kita agak bawah. Sehingga posisi yang terbaik seperti ini, kita jadi nunduk. Kalau yang nunduk hanya kepala, ya, tetapi tulang di posisi yang dekat pantat nih tetap dia jaga, tidak, lihat sebentar ya, tidak posisi bongkok, misalnya. Nah, dia jaga di sininya, jaga, dia nggak kayak gini, ini bongkok. Jadi di atas tulang panggul ini seperti agak maju ke depan, maka posisi anak-anak belajar akan tidak terganggu. Karena posisi seperti ini kalau saya duduk pun saya tidak akan nyaman bongkok. Tapi kalau dia sudah di bagian tulang spine tulang punggung, di belakang perut itu dia mulai melar kayak gini, nah maka anak-anak akan bungkuk. Dan ditemukan mungkin ratusan ribu anak-anak sekolah yang badannya membungkuk sekarang. Mungkin mendekati juta kalau mau disurvei. Karena waktu kami mengangkat topik mengenai pentingnya spine, pentingnya tulang punggung ini mendapat oksigen, ternyata tidak banyak guru olahraga yang memahami. Dan apalagi orang tua yang biarkan anak-anaknya main game, maka posisi dia kan kita kan jarang sekali main game seperti ini. Kita cenderung main game seperti ini, nunduk, maka otomatis kepalanya akan turun. Nah, posisi inilah membuat tulang punggung belakang menjadi melengkung atau istilah kita bungkuk. Bayangkan kalau sudah terlatih selama setahun ini,
Nah, untungnya 2 bulan ini kami mengamati, kami membantu Bali, saya, istri, saya bawa anak-anak untuk ikut serta membantu Bali karena pandemi, dampak pandemi ini yang luar biasa kepada dunia pariwisata kita. Kami tidak pernah menyangka bertemu dengan master yoga dunia yang tinggal di Bali dan orang Bali. Badannya umurnya sudah 60 tapi sangat sehat, lincah sekali, sangat berenergi. Kamu boleh ketik tuh Pak Ketut Arsana Yoga, Ketut Arsana Yoga. Kamu bisa search di Google. Dia bahkan diundang ke Hollywood. Dia menangani Mick Jagger tuh, Rolling Stone. Dia menangani Donna Karan, desainer terkenal di Amerika. Nah, dan banyak lagi yang lainnya. Apa yang diperbaiki dengan teknik tertentu yoga ternyata membantu mengkoreksi tulang punggung kita yang tadinya bongkok, bungkuk, bisa kembali sempurna, kembali baik. Nah, tadi saya lupa yang di Palembang tadi sebentar saya baca, yang di Pelaju tadi Muhammad Arif. Oh ya Arif di Pelaju. Cinta, ya. Bagaimana mengatasi tegang, stres, depresi, gak mood tadi padahal mau ujian. Jadi salah satu caranya adalah ya memperbaiki posisi duduk, posisi berdiri. Jadi nafas, ya contoh ya sama-sama ya. Bila nanti Arif sedang ujian atau cinta, emosi sedang negatif, atau tadi Pak Guru kita tadi Pak Erwinsyah, murid-muridnya sedang posisi fisiologisnya, posisi fisiknya low bed nih. Wah, belajarnya nggak semangat nih. Saya waktu kuliah pun di tahun 83 di Gunadarma tidak ada fasilitas yang memadai sama sekali. Tapi tidak mengganggu semangat belajar kami, tidak menghalangi semangat belajar kami untuk mencari pengetahuan ini. Saya kebetulan lulusnya waktu itu untuk matematika, tapi saya tidak ambil. Saya memilih sains komputer. Nah, waktu Bang Argun mengenalkan POSI ini, menurut saya menarik ini. Wah, saya perlu mendukung nih. Perlu mendukung. Dan banyak ilmu yang baru sekarang saya ketahui. Kalau dulu dengan teknik sederhana, hanya buku-buku yang sederhana yang ayah saya miliki, menggunakan kaki, kadang kami latihan seperti di atas batu bata kami naik, turunkan lagi, naik, turunkan lagi, gitu. Lalu berlatih nafas. Kalau nggak salah bukunya namanya Yos Usin, ya nafas. Ada beberapa teknik nafas. Nah, nanti Cinta, Arif atau Pak Erwinsyah, kalau fisiologis murid-muridnya mulai males, mulai nyender, bahaya tuh. Bahaya tuh murid-murid ya, biasanya berinternal dialog. Dia tidak akan menyimak apa yang Bang Erwin sampaikan. Posisi udah nyender, di kursinya kayak gini, misalnya contoh ini ya. Sudah ngelongsor, apa dibilang tuh istilahnya anak-anak bilang tuh sudah PW, posisi wena. Maka tanda-tanda tuh Bang Erwin. Tanda-tanda mereka melakukan internal dialog, apapun yang kita sampaikan seringkali salah. Dalam hati dia ngomongnya. Dalam hati. Nah, pada satu anak-anak akan memblocking, mendelete, menghapus informasi yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan. Nah,
Saya menyadari posisi fisiologi saya kalau belajar itu selalu maju ke depan. Jadi di belakang saya kalau sudah ada senderan, saya jarang sekali nyender, kecuali kalaupun nyender saya kasih lobang di dada ini, bukan menyentuhkan tulang punggung belakangnya, tapi saya kasih space. Ternyata saya pun ada gangguan di salah satu ruas tulang belakang itu, tapi sudah sembuh. Dengan teknik olahraga tertentu, yoga, sudah sembuh dalam 2 bulan ini. Nah, juga saya olahraga wall climbing, sehingga tulang punggung saya itu cenderung tertarik. Nah, wall climbing dia. Ya, wall climbing salah satu olahraga favorit kami. Nah, jadi untuk Cinta, Arif, dan Pak Erwinsyah, 4 tadi ada kemampuan yang anak-anak kita perlu kuasai. Dua hal yang perlu dikuasai oleh Cinta dan kawan-kawan adalah kita tuh punya 2 hal. Kita mengelola dalam hidup ini, kita perlu pandai, cerdas untuk mengelola waktu. Cuman itu yang kita miliki, waktu. Semua orang sama memiliki waktu, diberikan waktu 24 jam. Kalau kita tidak mampu mengelolanya, habis kita. Jadi waktu. Yang kedua, energi. Ya, Cinta dan kawan-kawan yang lagi mendengar saat ini, 2 hal yang perlu Anda kelola. Waktu dan energi. Boleh ketik ulang, silakan. Kamu ketik waktu dan energi. Jadi walaupun kamu dengar dari saya, sambil kamu dengar, tidak terlalu masuk dalam otak kalimat tadi, karena gampang lupa. Apalagi Zoom. Zoom tuh sudah membosankan buat anak-anak sekolah. Kalau dengar seminar online tuh anak-anak SD sudah muntah dia. Jadi salah satu caranya ya Anda ketik ulang, silakan. 2 hal yang kamu perlu mampu untuk kelola. 1 waktu, yang kedua energi. Energi ya tadi fisik, tadi saya jelaskan, intelektual, emosional, spiritual. Ya, bagaimana mengelola energi ini? Ada energi spiritual, kegiatan-kegiatan yang terkait sama agama, kegiatan-kegiatan yang terkait kegiatan. Jadi bukan menghafalannya, kegiatannya perlu fisik, berbuat baik, nganterin zakat, sedekah, berbagi sembako di bulan puasa ini, ada kegiatan fisiknya. Ya, ada pengalamannya dengan pihak-pihak lain. Gitu ya. Jadi ada pengalamannya. Energi ini akan membesar di spiritual ini. Bisa dirasakan nggak? Bisa. Bisa dialami ya. Buat kegiatannya. Ada kegiatan yang dilakukan. Ada perbuatan yang memang dilakukan. Nah, intelektual, pengetahuan yang bermanfaat buat orang banyak. Ada berbagai macam pengetahuan, tapi pengetahuan yang bermanfaat. Pengetahuan membuat bom tuh ya pengetahuan, ada di YouTube, ada di internet. Namun pengetahuan ini bisa digunakan buat ngebom bukit yang sulit dibongkar, yang sulit dihancurkan, buat bom untuk dinamit untuk gedung yang mau diruntuhkan, ya, atau buat bom untuk ngebom orang lain. Jadi pengetahuan yang bermanfaat buat orang banyak, pengetahuan yang kalau digunakan kita jadi semangat, kita jadi senang gitu ya. Saya menguasai pengetahuan yang membuat orang lain lebih berdaya. Dasar hasil yang kami terima, yang kami dapatkan dari orang lain yang bermanfaat hidupnya, ada kebahagiaan, dan itu
meningkatkan energi diri. Nah, tadi yang Cinta, Arif, alami umumnya terkait sama emosi. Emosi itu bisa dilatih, bisa. Bagaimana melatihnya? Pada saat dapat tekanan, pada saat dapat masalah, pada saat ngalamin hal yang berat tadi. Jadi Arif di pelaju tadi, dia dapat tekanan sehingga dia, aduh, mestinya aku bisa atas ini. Aku mau menguasai, tapi aku belum tahu tekniknya. Lebih mudah, ya. Itu emosional. Emosi stabil, nanti naikin tekanannya. Masih bisa nggak saya ngatasin stabil emosinya? Oh bisa, naik lagi kemampuan stabil. Jadi stabil itu kayak ada jenjangnya. Naikin lagi tekanannya. Jadi kalau orang yang tidak banyak masalah dalam hidupnya, dia tidak terlatih secara emosional. Lupa, kalau begitu apakah tekanan dalam hidup itu diperlukan? Ya, kalau tidak mengalaminya, cari problem orang lain untuk dibantu diselesaikan. Bantu orang lain. Nah, untuk melatih emosi diri. Oke ya, yang keempat tadi fisik, olahraga. Ya, olah yang betul tubuh ini. Diolah. Yang paling gampang menurut John Brenner. Ada kaitan sama fisik, performance, ya topik kita performance, high performance state, fisik, ada state, ada istilah state, kondisi lah ya, kondisi mental. Nah, yang menarik adalah yang pertama, nafas. Oh, nafas itu sangat penting sehingga orang bule, orang asing sangat banyak berburu ilmu ini ke timur, ke India. Sudah ratusan tahun ilmu mengenai yoga, ke Bali. Di Bali dengan teknik tradisionalnya mereka mengolah nafas. Para sufi itu punya ilmu ini nafas. Di Indonesia, Jawa Barat misalnya, para yang mempunyai kan pondok disebutnya, tempat berlatih padepokan pencaksilat yang dikaitkan dengan nilai-nilai Islami, ya. Saya lupa kalau nggak salah ya teknik nafas yang la ilaha illallah, la ilaha, ada gerak tertentu. Abah Jatnika penciptanya, penemunya, ya. La ilaha dibalik, illallah dibalik sini. Nah, itu menjadi kekayaan bangsa ini. Apa efeknya? Ada gerak tangan, ya, ada gerak dari dasar gerak silat, ya. Ada olahan dan penambahan nilai-nilai Islami. Nah, Abah Jatnika sangat terkenal di situ dalam hal ini. Disebutnya senam hijaiyah. Ya, ada gerakan-gerakan tertentu. Nah, itu sangat cocok sama ilmu pengetahuan dan itu terkait tuh dengan nanti ada kaitan sama fisik, emosional. Tadi dari low ke high, dari losing state yang dialamin Arif ke winning state. Ya. Anak-anak di kelas kita posisinya sedang negatif, dibawa ke positif dulu sebelum kita ngajar, Pak Erwin. Karena kalau kita ngajar anak-anak di posisi yang tidak siap, percuma ya. Guru-guru yang terkenal di dunia, John Grinder, pencipta NLP, selalu menyiapkan murid-muridnya dulu sebelum dia ngajar. Disiapkan dulu fisiologisnya, diolah. Nah, jadi kami yang melatih ini, daerah dada saya berkembang, ya, saya terus melatih diri, membesar, walaupun saya tidak olahraga gym, tidak nge-gym, tapi lingkar dada saya meningkat dengan terus berlatih nafas ini. Oke, kalau siapa nih, Brigita Stefani, Cinta Desiana, kalau kamu lagi lihat videonya Sherin, Natasha Sihombe, Muhammad Arif Rahman,
Bang Erwin Syah, Rosmia Halida, Saiful Hidayat, Dwi. Kalau kamu sempat lihat video saya, kita latihan sama-sama. Nah, misalnya teknik nafas yang sederhana dulu. Ada gangguan pikiran misalnya. Maka John Wiener bilang olah nafasnya, terserah tekniknya. Kalau teknik ini di dalam buku saya Kelangenan, saya menyebutnya teknik nafas mocopat. Karena terinspirasi dari penyanyi mocopat di Jawa. Penyanyi mocopat di Jawa. Jadi teknik nafasnya adalah usahakan perut kosong dan tulang punggung yang lurus. Jadi posisi pantat itu seperti ke belakang dia ya, jadi dia penunjang. Jadi anak-anak kalau lagi belajar online pastikan tulang ekornya di belakang, bukan dia bukan ketekan sama dia, itu bisa bungkuk tuh. Jadi ditarik ke depan perutnya, tulang ekornya itu seperti kayak ditarik, jadi pantatnya ada di belakang. Nah, sehingga posisi tulang punggung akan lurus. Nafas aja ya perlahan, nafas. Itu misalnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 misalnya. Tapi narik nafas. Contoh ya, saya contoh secara visual. Contoh dulu. Kita mulai ya. Oke, kita mulai. Oh, oke. Saya hanya narik nafas perlahan-lahan selembut mungkin selama 20 hitungan, mungkin 15 detik lah kira-kira ya. Kalau ada timer juga boleh. Terus saja tarik nafas. Jadi sekali tarik ini ada di Jawa ya, dilakukan di Jawa. Menaik nafas. Tarik sepanjang-panjangnya, selembut-lembutnya. Terus satu tarikan nafas yang panjang. Lalu buang nafas. Contoh misalnya saya buang nafas. Oke, jadi buang nafas sepanjang-panjangnya, selembut-lembutnya. Sampai 20 hitungan tadi. Nah, dilakukan 5-6 kali, dia tubuh akan rileks. Tubuh akan rileks. Nafas ini saya beri nama mocopat karena terinspirasi dari penembang mocopat di Jawa. Kapan dilakukan? Kapan perlu, bahkan tidak perlu pun sering-seringlah melakukan ini. Kalau tadi Arif sedang tegang tadi, terus saja. Sederhana idenya, kadar oksigen di dalam darah meningkat. Kadar oksigen yang mengirimkan di darah mengirimkan oksigen ke otak, dia akan rileks. Makanan otak, oksigen. Ya. Nah, tarik nafas. Nanti kamu bilang bisa gini, Pak, saya kok jadi agak-agak ngantuk. Bagus, rileks ya. Dikasih oksigen tubuh ini. Nah, lalu mereka para penemu ini yang di Bali ini, ya oke, jangan kembali dulu. John Wiener menemukan teknik yang lain. Tapi sama tujuannya. Kalau ini memang tujuannya, maaf, kalau ini tadi untuk relaksasi, mau copat, kalau ini tujuannya untuk mengubah state kamu dari negatif ke positif, dari low ke high, dari losing state, perasaan kalah, ke perasaan menang, ke keadaan menang, state, ya, keadaan mentalnya.
Nah, teknik nafas sering sekali juga disebut 112. Di dalam buku saya Kelangenan yang terbaru, saya menyebutnya nafas penyelam. Nafas penyelam. Nah, caranya apa? Tarik nafas, satu hitungan. Tahan nafas, satu hitungan. Buang nafas, dua hitungan. Tarik nafas, satu hitungan. Tahan nafas, satu hitungan. Buang nafas, dua hitungan. Kapan melakukannya? Kapanpun diperlukan. Sedang low, sedang negatif, sedang kurang berdaya, moodnya lagi nggak enak, udah ke teknik ini. Aduh, tadi cinta malas banget nih. Satu hitungan, tahan satu hitungan, dua hitungan. Tarik satu hitungan, tahan nafas satu hitungan, buang nafas dua hitungan. Lakukan berkali-kali, nanti state-nya berubah. Nah, kalau ini khusus state-nya dari negatif ke positif, dari low ke high, dari losing state ke winning state. Respiration penting banget, penting, karena berdampak ke seluruh sistem saraf. Oke, nah di Bali para guru-guru yoga tradisional di Bali, di yoga ini ditemukan kurang lebih abad 16 ke 17 di India awalnya untuk mengatasi keadaan moral di saat itu. Jadi orang-orang berlatih pola fisiknya. Ternyata dengan teknik gerak tertentu membuat pikiran ini yang negatif hilang. Ya, jadi itu dulu itu dasarnya. Ada gerakan-gerakan tertentu. Nah, banyak sekali di YouTube tentang yoga. Nah, di Bali ini concernnya ternyata juga sama dengan pencipta NLP John Wiener di nafas. Jadi orang-orang Bali umumnya bernafas di perut, dengan perut. Jadi waktu mereka tarik nafas, perutnya membesar, buang nafas, perutnya mengecil. Jadi pencernaan di dalam lambung ini seperti diolah, dimasak, dipijit. Hal itu membuat ya kalau yang terus melakukannya dan berlatih, perut orang Bali tidak ada yang besar kecuali generasi muda nih. Banyakan makan ya. Nah, lalu saya mulai berlatih, saya pun dilatih 2 bulan ini karena saya sedang menulis buku lanjutan Kelangenan. Saya berlatih, oh ada dampaknya, ada gerakan-gerakan tertentu. Pencipta yoga ini dulu meniru dari gerakan anjing, kucing dan sebagainya, ekor anjing. Jadi dengan kesederhanaan yang ada, kalau sekarang udah secara pengetahuan diteliti, kuncinya di spine kita nih, tulang punggung. Tulang punggung. Jadi kalau misalnya kamu terlatih, kamu mau lepas rokok, ganti nafasnya di perut. Ya, jadi ditarik perutnya. Ya, contoh sebentar. Waktu naik nafas, ngembung dia. Mundur, tarik. Seperti dipijet ya. Nah, orang Barat melatihnya di dadanya, sehingga diafragmanya naik. Bagian perutnya kurang terlatih. Jadi waktu tarik nafas, perutnya membesar, waktu buang nafas, perutnya dikecilkan, sambil anus ditarik. Nah, tulang ekor di anus jadi bergerak ke dalam. Jadi waktu kita tarik buang nafas, tulang ekor ke dalam. Begitu telitinya, ada banyak ahli dari Amerika di Ubud saat ini, murid-muridnya dari guru Ketut Arsana, meneliti secara sains. Ini katakan tulang, ini katakan ini tulang ekor. Tulang ekor itu bisa dilatih.
belakang, ke depan, belakang, ke depan. Semakin bisa melatih tulang ekor ini, ada ruas. Jadi jarang sekali ditemukan orang Bali itu saraf kejepit kayak banyak orang Jakarta. Kalaupun mereka menurut medis saraf kejepit, mereka latihan. Ya, misalnya spine ini mau digeser, mau dibuka ke sana, tarik. Tapi dilatih, nah kena rajin berlatih, ya rajin berlatih, tulang punggung ini seperti kerek, ke kiri, ke kanan, putar ke belakang, gitu. Fokusnya di spine. Dan oksigen itu pindah ke sana. Jadi banyak sekali bule itu meneliti secara sains, apa yang membuat orang jadi nggak banyak makan di bulan puasa ini. Kalau puasa tuh mereka bukan 12 jam, bisa 18 jam. Ada yang 20 jam, tawa-tawa aja, santai aja, masih beraktivitas. Main bola, main badminton. Karena volume perut memang dilatih kecil. Nah, di spine itu butuh oksigen. Jadi nafas mereka yang berlatih yoga Bali lah saya sebut karena sudah tidak murni lagi ke asalnya. Oksigen yang masuk itu cepat sekali kalau pakai alat oximeter tuh cepat sekali mencapai 100. Oh, sehat sekali. Oh, bayangin kadar oksigen dalam darah kita mencapai 100, ya dikirim ke otak. Jadi cinta pun akan tenang menghadapi ujian, gak moodnya lebih mudah. Tentu ada banyak lagi teknik gerak badan, olah badannya, sampai spine-nya ke belakang, ya perlu dilatih. Ada ke kiri, membuat angka 0 dan sebagainya. Luar biasa menurut saya. Luar biasa. Ya, sangat luar biasa kemampuan para guru yoga Bali, khas Bali ini mengolah tubuh. Nah, sehingga kapan diujinya tadi kan? Spiritual, intelektual, emosional, fisikal. Intelektual itu otomatis meningkat. Itu menarik. Orang yang sehat, ya yang tentu dengan kriteria tertentu, intelektualnya juga akan meningkat. Sehat, fisikalnya ya. Nah, saat ini kita sudah 1 tahun pandemi, kegiatan online, menghasilkan anak-anak yang bungkuk, mungkin ada jutaan anak-anak Indonesia yang bungkuk. Karena sebagian besar orang Bali pekerja pariwisata, maka benar-benar total mereka tidak punya penghasilan, kadang digaji, kadang tidak digaji, kebanyakan tidak digaji. Pada saat seperti ini, kalau di Jakarta kita lihat ada banyak demo, THR nggak dibagikan demo, menuntut gaji dan sebagainya. Di Bali itu mereka memahami bahwa ini persoalan bersama. Karyawan yang tidak digaji itu sangat banyak, sangat-sangat banyak. Artinya tadi SIEP secara emosional mereka terlatih untuk tetap tenang menyikapi keadaan ini, untuk tetap bisa menerima, ikhlas, bersyukur masih bisa makan, walaupun makannya sangat-sangat sederhana. Sekali lagi, walaupun makan mereka sehari-hari itu sangat-sangat sederhana. Contoh misalnya kami ketemu orang yang berjualan di pinggir-pinggir jalan, jualan telur ayam dan dupa. Lalu saya dekati, saya stop, saya bertanya, apa yang Pak jual kok unik sekali? Oh, kami di Bali bila susah makan pun minimal kami makan telur. 2 telur dikasih sayuran bisa dimakan buat berempat berlima. Wow. Kasih kubis sama mereka ditambahkan sayuran atau apa gitu. Minimal ada protein, Pak. Lalu dupa, kami di orang Bali sesusah apapun hidupnya kami tidak pernah berhenti sembahyang. Dan kalau kebiasaan budaya Bali, sembahyang itu menggunakan dupa. Nah,
Yang menarik buat saya, SIEP tadi, ya ingat tadi awal-awal saya bilang yang Anda bisa kelola itu waktu dan energi. Energi spiritual itu di-maintain dengan tetap sembahyang. Ya, itu salah satu contoh. Jadi apapun agama kita, kita maintain energinya dengan tetap sholat, rajin sholat, tepat waktu, ditambah waktu untuk zikirnya. Kalau tengah malam tuh ada sholat apa namanya, diperbanyak. Itu untuk energi spiritual meningkat, karena perlu kegiatannya. Kalau kita tahu nilai-nilai agama, tapi kita tidak praktekkan, nah itu yang membedakannya. Nanti hanya yang berkembang si intelektualnya. Emosional tadi olah fisik, emosional tadi olah nafas. Ya, jadi semoga Arif kalau nanti lihat video teknik ini, tadi nanti ada gerakan-gerakan tertentu yang memang gerakan-gerakan yang intinya tuh memperkuat 5-6 tulang ekor kita itu. Ada latihan-latihannya, gerak ke belakang, ini pinggang saya masih sakit semua nih. Dan semakin sakit, semakin banyak oksigen dikirim ke situ. Nah, teori-teori orang bule ini sebagai peneliti. Jadi saya ketemu banyak sekali peneliti di sini, mereka meneliti apa kelebihan kalau tidak mau dipakai kata yoga, olahraga ala orang Ubud. Karena semua olahraga dia, exercise-nya untuk penyembuhan. Sehingga di sini banyak tamu-tamu yang berobat diketemukan di titik rongga tertentu, spine tertentu tuh. Biasanya ada gangguan, nanti efeknya ada ya macam-macam lah, dan masih muda-muda dari Jakarta datang ke sini gitu ya. Nah sebagai penelitian bahan buku saya ketemu, oh olah fisik ini mereka mempunyai metodenya. Jadi sekali lagi salah satunya nafas. Ya, teman-teman di rumah yang sedang menonton nanti latihan, sering-seringlah bernafas. Perut, tarik nafas, perut dikembung. Buang nafas boleh sambil bukukan badannya dan perutnya dikempesin. Bayangin kempes, bayangin. Nah, karena volume perutnya diisi udara, dia dorong dada ini ke atas. Nah, ini untuk mengatasi anak-anak kita kalau belajar supaya tidak bungkuk. Kan nggak mungkin dia lihat laptop di atas, laptopnya, oh sorry, sampai jatuh handphone. Saking semangat ini. Sorry, saya lupa ada kabelnya pendek. Nggak mungkin meja di sini, rata-rata meja di bawah. Nah, dia bungkuk. Seminggu, 2 minggu, sebulan. Dan kami ketemu banyak anak-anak SD sekarang ininya ke depan, di belakang, tulang punggung belakang udah kayak orang bungkuk, udah kayak orang tua. Nanti benar-benar cepet tua. Nah, tulang ekornya ke dalam sana. Nah, padahal tulang ekor itu di belakang tulang punggung kita posisinya. Ya, jadi pinggang kita agak ke depan, ketekan. Nah, pada saat kita nafas dengan perut, volume ini menekan dada ke atas. Kalau hanya nafas dadanya diangkat, tapi sininya nggak kuat otot perutnya. Itu ajaran di timur. Jadi nafas. Oh, ini menekan daerah sini. Buang. Buang di sini. Dan emosi pun jadi stabil, itu yang menarik ya, yang saya diskusi dengan teman-teman peneliti orang Amerika di sini, ada dari Hawaii, di Australia. Mereka sudah berumur 50-an ke atas, awet muda, terlihat masih 30, 40 karena mereka berlatih Nah, itu yang saya sebut high performance state. Pada saat teman-teman berada di high performance state dengan mengolah energi fisik, makanan yang sehat, pikiran yang sehat, pikiran yang baik, emosinya stabil, tekanan ditambah tetap stabil, emosinya tekanan ditambah lagi tetap stabil, maka emosi yang stabil, intelektual yang cerdas, fisikal yang fit,
Anda akan tetap berada di high performance state. Ya, saya sedang berlatih saat ini. Saya berharap menghasilkan buku-buku berikutnya. Ya, tidak sekedar buku motivasi, buku ke-13 layak, langganan itu hasil survei. Bagaimana tetap tenang dan menang di zaman edan ini, di zaman ketidakpastian ini. Kita lagi menunggu vaksin, mulai muncul berita-berita negatif. Tapi kalau sudah Anda punya blocking, kemarin ada penangkapan atau apa dan sebagainya, informasi yang di sosial media tidak mempengaruhi pikiran kita. Saya sedang studi bagaimana di sosial media gampang sekali orang caci maki. Pertanyaan saya, apakah mereka beragama? Kalau mereka beragama, memiliki nilai-nilai yang Allah miliki, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, walaupun kita tidak mengenal orang itu di sosial media, tidaklah pantas kita memakinya. Nah, repot dari sebuah makian adalah apa yang disampaikan oleh pikiran tersimpan di alam bawah sadar kita. Tidak bisa kita hapus. Tersimpan. Oh, merasa tidak adil. Ya, diperjuangkan dengan tulisan, diperjuangkan tanpa perlu memaki-maki. Jadi kalau saya lihat sosial media sebagai bahan penelitian saya, oh, ini ada dua kecerdasan yang tidak diolah. Kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Ya, kayak kemarin saya baca berita satu apa namanya organisasi terlarang, ya, dia ditangkap, apa dia sekretaris umum atau apa. Wah, bukan beritanya yang menarik buat saya, ditangkap oleh Densus 88, namun komentar-komentar yang ada yang menarik perhatian saya. Saya sedang studi di titik itu. Apa ya? Oh, emosionalnya tidak terlatih. Oh, kecerdasan spiritualnya tidak terlatih. Sehingga sesama bangsa kita gampang saling memaki. Nah, harapan saya dengan POSI ini, teman-teman aktif di POSI, intelektualnya terlatih, spiritualnya terlatih, kecerdasan spiritual terlatih, emosionalnya stabil. Terus berlatih nafas. Oh, ada pikiran negatif nih. Kesel nih misalnya lihat berita nggak adil nih. Kan persepsi, banyak lagi permainan dan sebagainya. Tapi respon kita yang bisa kita kelola, tarik nafas. Relax. Nah, pada saat oksigen masuk ke otak lebih banyak, lebih tenang, kita bisa menyikapi sesuatu ya yang mungkin tidak kita setuju dengan lebih tenang. Nah, sehingga informasi yang masuk, terutama Anda yang masih SMA, saat ini informasi yang masuk selalu dari handphone, lewat WA Group, lewat Google dan sebagainya, YouTube, belum tentu benar. Ya itu, jadi perlu diolah. Nah, dan untuk mengolahnya, kamu perlu emosi yang tenang. Dan tadi gunakan emosi tadi, nafas, latihan nafas lah. Saya mempunyai komunitas sekarang yang kami latih kalau bangun pagi, senyum. Masih diranjang, masih matanya merem, tapi senyum. Selama 20 detik. Nyengir, senyum. Matanya mungkin masih merem. Apa yang terjadi kelompok ini setelah berlatih 2-3 hari, mereka bilang bangunnya lebih segar, seharian ini semuanya indah, lebih mudah menyikapi sesuatu. Nah, ini teknik sederhana dalam NLP terapan membangun positive state. Ya, salah satu cara untuk membangun positive state. Oke, kira-kira itu dasar ilmu yang saya ingin bagikan supaya teman-teman juga tidak terlalu lama. Yang mau bertanya silahkan. Saya habis ini ada sesi lanjutan. Saya lupa janji, lupa set waktu dengan Bang Argun. Di tanggal yang sama ada 2 seminar. Oh, tapi saya bilang, maaf saya juga dijanji sama teman-teman POSI untuk
melatih anak muda, pentingnya mengolah kecerdasan fisik, intelektual, emosional, ya, dan spiritual. Kalau guru saya menggunakan SIEP, spiritual, intellectual, emotional, physical. Guru saya ini mungkin sudah umur 80 lebih, orang Malaysia, Bapak Kolonel Haji Izaidin Samsudin. Ilmunya saya masih pakai sampai saat ini. Jadi terus berlatih, terus berlatih. Kalau emosi kamu perlu diuji, naikin ujiannya, naikin ujiannya. Makanya bekerja sosial untuk orang lain, membantu orang lain, itu melatih diri. Dihina orang apa segala macam, bisa nggak marah, bisa nggak? Jangan seperti respon netizen kita sekarang. Sesama anak bangsa saling memaki, saling menghina, untuk sesuatu yang tidak penting lagi. Ya, tidak bisa kita perbaiki dengan hanya berkomentar di sosial media. Sayang sekali ya. Oke, kira itu yang ya, ilmu inti dari high performance state ini. Maka kalau kamu terus melatih diri, api semangat ini akan terus menyala. Saya kira demikian. Kalau Cinta ingin bertanya, Brigita Stefani, Arif kalau masih ada, Pak Erwinsyah, Resmia, Natasha Siombing, silahkan. Ya, demikian Bang Argun. Ya baik, terima kasih Pak Krisnamurti ya, luar biasa Pak untuk materinya Pak. Hal yang baru nih. Kalau saya pernah ngebaca juga Pak, salah satu preposisi Pak ya dari NLP, mind, body, soul is one system gitu Pak ya. Ini sepertinya penerapannya Pak ya, dari body itu sendiri ya Pak Krisna ya. Ya kalau soul memang kami hindari membahas roh, membahas jiwa, karena itu tatarannya lebih ke spiritual. Jadi yang dikaitkan fisikal, emosi, ya, emosional sama intelektual. Jadi cuman kalaupun saya bahas spiritual, saya lebih memilih tindakan-tindakan spiritualnya supaya bisa ditangkap oleh indera, dilihat, dirasakan, didengar gitu. Ya. Tapi kalau dari IEP-nya, pikiran, perasaan, dan fisiologis ini, NLP tentu ilmu yang terbaik. Bukan tentulah, menurut saya ilmu yang terbaik yang pernah ada. Ya, jadi ilmu modeling. Kayak hari ini, 2 bulan ini kami ketemu. Loh, jeniusnya ternyata orang jeniusnya ternyata orang lokal, orang Bali. Dia menjadi bukti dari ilmunya. Pak ahli datang ke Indonesia, ke Bali, meneliti dia. Jadi saya beruntung ketemu peneliti dan yang diteliti. Kalau saya ikut berlatih. Iya, baik Pak Krisnamurti. Teman-teman yang berada di link Zoom, silakan jika ingin bertanya. Ya, boleh langsung saya bantu untuk hidupkan mikrofonnya. Dan juga boleh bertanya melalui chat ya, silakan. Oh ya, boleh. Ya, Kak Cinta yang tadi mendapatkan istimewaan ya, menyampaikan profilnya. Mungkin pertanyaan tadi, silakan Kak Cinta. Kak Brigita Stefani yang dari awal sampai akhir mengikuti, silakan kalau ada pertanyaan Kak. Kak Serin juga dari awal sampai akhir. Kak Natasha, silakan Kak jika ingin bertanya. Dan Pak Erwinsyah, ya. Mumpung Pak, ya silakan Pak untuk memberikan testimoni atau memberikan pertanyaan-pertanyaan Pak Erwinsyah mengenai kondisi kita ketika mengajar gitu Pak Erwinsyah. Silakan teman-teman sekalian. Oke, silakan. Ada pertanyaan yang berhubungan dengan webinar?
Wah, sepertinya Pak Krisnamurti penjelasan dari Pak Krisna ini sangat lengkap tadi Pak, sehingga semuanya sudah paham nih Pak. Baik, Oke, Pak Krisnamurti, di akhir dari sesi kita pada kesempatan kali ini Pak, kami mengucapkan Pak banyak terima kasih Pak Krisnamurti untuk waktunya. Ya, sama-sama. untuk berposi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Krisnamurti ini memberikan inspirasi dan membuat kita itu lebih menerapkan semua yang beliau sampaikan dan memberikan sisi positif. Dan kita selalu doakan ya Pak Krisnamurti dalam keadaan sehat selalu Pak. Ya, dan Terima banyak kasih. menginspirasi kepada seluruh bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.